Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviana Indri Purwati dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan terkait kerangka acuan kerja, pengelolaan dan administrasi kurikulum di SMA Negeri 1 Rejotangan tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Poin yang pertama yaitu latar belakang yang terdiri dari dasar hukum dan gambaran umum. Adapun dasar hukum dari kerangka acuan kerja, pengelolaan dan administrasi kurikulum di SMA Negeri 1 Rejotangan yaitu yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Adapun gambaran umum yaitu sebagai berikut. Pengembangan kurikulum 2013 tidak dapat dipisahkan dari tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memiliki tujuan yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan dari lembaga sendiri, dibutuhkan upaya pengembangan kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 9, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangan kurikulum perlu ditunjang oleh kemampuan guru dalam mengembangkan dan mengoperasionalkan media pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan kualitas capaian pembelajaran yang diharapkan. Maka, pemanfaatan teknologi dan internet memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran karena perannya yang begitu penting membuat teknologi dan internet saat ini sangat dibutuhkan sebagai media pembelajaran untuk mewujudkan tujuan pendidikan itu sendiri, sehingga akan tercapai kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien sesuai tujuan yang ditetapkan. Kegiatan ini yaitu kegiatan pengembangan kurikulum dan pelatihan pemanfaatan teknologi dan internet sebagai pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar. Poin yang ketiga, C, yaitu maksud dan tujuan. Adapun maksud kegiatan ini dilaksanakan adalah agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan di SMA Negeri 1 Rejotangan dengan berupaya memberikan kualitas pengajaran yang terbaik melalui kegiatan pengembangan kurikulum dan pelatihan pemanfaatan teknologi dan internet sebagai media pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar. Poin yang kedua yaitu tujuan kegiatan. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui potensi sekolah yang telah dijalankan dan berupaya mengembangkannya, untuk merumuskan penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagai pedoman belajar mengajar, untuk mewujudkan guru yang dapat memanfaatkan teknologi dan internet sebagai media pembelajaran, untuk meningkatkan pemahaman dan
profesional dalam mengaplikasikan teknologi dan internet sebagai media pembelajaran untuk mengetahui permasalahan yang muncul akibat adanya hambatan, tantangan, dan kendala sekolah sebagai tolak ukur keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar dan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan secara efektif dan efisien. Poin yang kedua yaitu indikator keluaran. Terkait indikator keluaran ada atau keberhasilan dalam pengelolaan dan administrasi kurikulum di SMA Negeri 1 Robokangan. Di antaranya adalah terlaksananya kegiatan pelatihan dan peningkatan profesionalisme kinerja guru, terwujudnya pemahaman, kesadaran dan respon positif peserta didik akan pentingnya pemanfaatan teknologi dan internet sebagai media pembelajaran, terlatihnya guru yang dapat mengembangkan dan memanfaatkan teknologi dan internet sebagai media pembelajaran, terciptanya guru yang lebih komunikatif dalam bimbingan peserta didik belajar, dan terakhir tercapainya kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Poin E yaitu pelaksanaan kegiatan. Poin yang pertama yaitu metode pelaksanaan. Metode yang digunakan dalam pengembangan kurikulum adalah dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan penyusunan kurikulum secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh komponen dan lain-lain. Metode yang digunakan untuk kegiatan pelatihan pemanfaatan teknologi dan internet sebagai media pembelajaran adalah dengan menggunakan metode 1 yaitu metode ceramah untuk memberikan pemahaman tentang teori dan internet. Yang kedua yaitu metode tanya jawab untuk meningkatkan pemahaman tentang manfaat internet dan sebagai sumber belajar dan media pembelajaran. Yang ketiga yaitu metode demonstrasi untuk memperagakan cara pemanfaatan internet sebagai sumber belajar dan media pembelajaran. Yang keempat yaitu metode pelatihan atau praktik langsung untuk melatih dan mempraktikkan cara-cara pemanfaatan internet sebagai sumber belajar dan media pembelajaran. Selanjutnya, untuk kegiatan belajar mengajar adalah dengan menggunakan metode langsung dan tidak langsung. Yang kedua yaitu tahapan kegiatan. Tahapan-tahapan kegiatan pengembangan kurikulum yaitu yang pertama menentukan tujuan pendidikan, yang kedua menentukan proses pembelajaran, yang ketiga menentukan organisasi pengalaman belajar, yang keempat menentukan evaluasi belajar. Pada tahapan-tahapan kegiatan pelatihan pemanfaatan teknologi dan internet sebagai media pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut yaitu persiapan. Persiapan di sini yaitu tim melakukan koordinasi dengan pihak sekolah untuk menentukan sasaran peserta, tempat, dan waktu pelaksanaan pelatihan guna menyesuaikan waktu sekolah dengan waktu pelaksanaan pelatihan agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Selanjutnya membentuk tim kerja untuk pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari ketua pelaksanaan yaitu kepala sekolah dan anggota tim dan dibantu oleh tim pendukung. Selanjutnya yaitu mempersiapkan guru atau peserta yang akan mengikuti pelatihan. Poin yang kedua yaitu membuat modul, yaitu dengan mengumpulkan materi dilakukan melalui internet. Perancangan modul disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Selanjutnya menyusun modul pelatihan. Tahap terakhir yaitu pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan bagi para guru dalam merancang materi ajar dengan menggunakan berbagai aplikasi, antara lain pembuatan materi agar berjalan dengan lancar melalui berbagai aplikasi yaitu dengan berbasis e-learning, pembuatan slide menggunakan PowerPoint, video, dan pemanfaatan gadget sebagai media belajar serta pengelolaan nilai. Yang kedua, tahap
pengenalan dengan memberikan pemahaman tentang teori dan internet sebagai aplikasi yang akan digunakan sebagai media pembelajaran. Tahapan selanjutnya, pendampingan guru atau peserta pelatihan dalam mendesain perangkat-perangkat pembelajaran sesuai pelatihan yang diberikan. Tahap terakhir yaitu evaluasi dan praktek langsung. Poin F yaitu lokasi kegiatan. Kegiatan ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Rejotangan sendiri. Poin yang selanjutnya yaitu pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan. Yang pertama yaitu pelaksanaan kegiatan atau pelaksana kegiatan, yaitu saya sendiri Oktaviana Intri Purwati selaku mahasiswa magang dan dibantu oleh tenaga kependidikan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu penanggung jawab kegiatan. Penanggung jawab pada kegiatan ini adalah sebagai berikut. Penanggung jawab kegiatan pengembangan kurikulum yaitu oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan guru mata pelajaran. Selanjutnya yaitu penanggung jawab kegiatan pelatihan pemanfaatan teknologi dan internet sebagai media pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar yaitu oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Poin selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Adapun jadwal kegiatan pengembangan kurikulum yaitu langkah-langkahnya menentukan tujuan pendidikan, menentukan proses pembelajaran, menentukan organisasi pengalaman belajar, menentukan evaluasi belajar yang sebagai penanggung jawab yaitu wakil kurikulum dan guru mapel, serta waktu pelaksanaan yaitu minggu pertama. Pada kegiatan pelatihan pemanfaatan teknologi dan internet sebagai media pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar, yaitu langkah-langkahnya mempersiapan pembuatan modul dan pelaksanaan. Dan penanggung jawabnya yaitu kepala sekolah dan wakil kurikulum. Waktu pelaksanaannya yaitu minggu kedua dilakukan secara bertahap atau kondisional. Poin yang terakhir yaitu anggaran dana. Demikian pemaparan sekaligus penjelasan dari kerangka acuan kerja, pengelolaan dan administrasi kurikulum di SMA Negeri 1 Rejotangan. Semoga kegiatan yang akan dilaksanakan ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.